update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Panggung Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini bakal pecah sepecah-pecahnya. Gimana nggak pecah coba? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Coldplay akan menggelar konsernya yang bertajuk Music of the Spheres World Tour di GBK. Dan kemarin atau tepatnya Selasa 14 November, tanpa banyak yang tahu, personil Coldplay seperti Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman, dan Johnny Buckland mendarat dengan selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dalam video yang beredar di media sosial, para personil terlihat memakai baju lengan pendek sesuai dengan iklim Indonesia yang saat ini lagi panas-panasnya. Lucunya saat sampai di Indonesia, sang vokalis Chris Martin malah pamer foto lagi nyeker alias tanpa alas kaki saat berjalan-jalan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Bukan cuma itu, Chris juga berfoto bersama Phil Harvey di atas jembatan KH Mansur. Melihat unggahan Chris ini, netizen sejagat maya pun akhirnya heboh dan membanjiri lapak Instagram Coldplay dengan komen-komen kocak. Jasa pijit kaki 24 jam khusus Mas Chris. Bang Chris gak takut dijadiin konten bersyukurkah di TikTok? Apa kita nyeker bareng? Mereka bahkan mengancam akan demo dan mengepung Bandara Soekarno-Hatta jika konser tetap digelar. Untungnya hal itu tak mengurangi euforia para selebriti untuk menonton konser Coldplay di tanah air. Emang senang ada kesempatan itu. Dan udah pernah nonton di luar, pengen nyobain nonton di rumah sendiri tuh di Indonesia gimana gitu rasanya. Bareng juga sama Mami Gisel atau gimana? Iya, biasanya kalau nonton konser bareng-bareng, cuman belum tahu nanti kita. Soalnya kalau misalnya biasa kan konser malam jam 9. Jam 10 tuh biasanya baru mulai. Nah, GMP itu malah jam tidurnya dia, jadi nggak usah dipaksain. Ya kalau se-GMP kayak aku rasa nggak terlalu ngeh juga nggak sih? Maksudnya kan beda. Karena kan yang suka Coldplay mak bapaknya gitu. Ya kalau band besar begitu kan fansnya banyak ya. Lancar lah ya, karena saya nggak terlalu mengikuti lagu-lagunya sih sebenarnya ya. Karena ya mungkin era-era yang muda-muda gitu ya. Saya juga masih muda sih, cuma saya nggak terlalu mengikuti lagunya Coldplay. Sementara Gading Gisel sudah siap menuju GBK. Hamin 1 jelang konser Coldplay, Aldi Taher justru masih sibuk menggelar konser sendiri untuk fans-fans Coldplay yang gak kebagian tiket konser. Mungkinkah Aldi sengaja masih sibuk konser, lantaran sama-sama gak kebagian tiket? Lantas bagaimana dengan Prilly Latukonsina? Benarkah Prilly tetap nonton konser Coldplay di Indonesia? Meski 1 minggu lalu, mantan kekasih Maxim Botia ini sudah seru-seruan nonton konser Coldplay di Jepang. Konser yang penting aku datang aja. Aku udah pernah nonton di Singapura. Tapi kan pengen di Indonesia juga. Babang Tanfon alias Mahesa Andika, vokalis Kangen Band, lagi emosi tingkat dewa. Babang Tanfon tak terima putra kesayangannya Mahesa Maula Bumi, anak kandung kelima dari buah pernikahan dengan mantan istri ketiga Khairunisa alias Caca, dibentak-bentak di sekolah. Yang bikin miris, sang pelaku bukan teman sekolahnya, melainkan orang tua siswa. Parahnya lagi, setelah dibentak-bentak sama si bapak, anak Babang Tanfon langsung kena mental, sampai harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Gue ini gak pernah marah sama sekali sama orang gitu loh, tapi tentang anak ngelihat di CCTV, guru kepala sekolah aja nangis. Ngelihat anak segini ditunjuk-tunjuk ini. Mau dipatahin batang lehernya, mau ditempelin, itu kan gak pantas loh kata-kata itu dikeluar. Makanya gue bilang, suaranya ada juga loh? Iya, gini aja, kita kan ada tinju nih. Nah kita tinju aja di ring, gue bilang, bapaknya sama bapaknya gitu. Tak terima dengan perlakuan ayah orang tua siswa itu. Selain mengajak duel di atas ring tinju, Babang Tanfon juga melaporkannya ke Polresta Bandar Lampung. Laporan
sesuai pada umumnya orang tua gitu. Anak yang dibentak-bentak, saya nggak terima. Anak saya sekarang udah pernah kan sakit sok berat. Menurut pengetahuan ART saya, kan ada kegiatan hari itu, kontes Hari Pahlawan, manggung, dibuat panggung rame-rame gitu, nari-nari gitu. Nah, kemudian ada anak ini, siapa si Arsenio ini bawa mainan kartu Pokemon itu. Anak saya datang ngambil, nangis dia. Dan tiba-tiba bapaknya tuh datang masuk sekolah, mana yang namanya Bumi? Sini kamu. Panggil luar, di luar itu banyak orang tua siswa. Dia bentak-bentak anak saya, kamu ini. Ya, guru juga takutan di situ, karena kan guru juga nggak berani ngelawan karena terlalu keras bentakan itu. Dia ngomong peleng mas, saya nggak takut, bodoh amat siapa kamu. Bapaknya mana ini mbak? Bapaknya lagi konsen, nggak ada urusan, saya mau Andika kalau mau artis juga, jangan mentang-mentang artis kamu ya, saya nggak berani nempeleng. Bukan itu persoalannya, saya nggak pernah bawa titel saya juga orang biasa. Jadi saya harap buat mas nih mbak ya, emosinya dikontrol, itu kan anak kecil. Kalau memang nggak kebendung ya temuinlah saya sebagai orang tuanya. Gitu. Jangan bentar-bentar. Kita kan ada nomor telepon, ada grup juga di sekolah Betul Jana itu kan ada grup, kan bisa japri saya. Ya saya percayakan semua hukum ini kepada kepolisian karena pihak yang berwajib memang punya wewenang itu. Dan yang jelas, memang saya sudah pasrahkan saya manusia biasa, saya akan tegain memang hukum di kepolisian ini memang berjalan. Kasus anak kandung Babang Tanfan makin memperpanjang deretan kasus anak selebriti kena bully di sekolah. Sebelumnya ada Rafathar Malik Ahmad yang dibully sampai kena tonjok di sekolah sama temannya. Ya biasa, namanya juga anak kecil lah. Tapi kan kita ajarin dia, kawan-kawan diajarin supaya yang penting Rafathar tidak boleh mukul duluan. Tak mau kasus terulang, Raffi Ahmad langsung membekali Rafathar dengan seni bela diri. Jadi pas kemarin tuh Rafathar habis dipukul, gue cari momen ngajak ngomong, kenapa gini? Enggak pak, gini. Ya di akhirnya gue masukin ke dia, Rafathar nggak boleh pukul orang. Tapi kalau ada orang yang pukul Rafathar bertahan dan Rafathar harus membela diri Rafathar. Kalau memang harus pukul balik, serang balik nggak apa-apa. Intinya kamu nggak boleh diinjak-injak dan kamu tidak boleh diintimidasi sama orang. Selain Babang Tanfan dan Raffi Ahmad, Jessica Iskandar juga mengaku kalau putra sulungnya El Barak Alexander pernah menjadi korban bullying di sekolah. El dikeroyok kakak kelas di sekolah barunya. Saya sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya itu harus mengencourage-kan dia untuk ngelawan takutnya. Kalau seumuran El tuh butuh sosok yang bisa mempelajari itu dan juga it's a life experience sebenarnya sih buat El. Kesian lah namanya anak ya, tapi kita sebagai orang tua maksudnya kalau kita terlalu gimana juga anak jadi nanti takutnya manja atau apa gitu. Cuma ya kita juga nggak mau terlalu gimana lebay atau apa gitu. Kita sebisa mungkin kita lihat keadaannya, kita cek terus, kita monitoring. Sony Septian juga berusaha menguatkan hati anak sambungnya Kim Faas yang dibully teman-teman sekolahnya gegara kasus ikan asin Mami Fairuz Arafik versus Gali Ginanjar Pablo Benua Ray Utami. Aku tuh selalu berusaha untuk dua orang pilihan Allah ini untuk nggak mendengar sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengar gitu. Mereka sudah sembuh, trying to move on. Iya, terus dan itu tuh nggak gampang gitu untuk menyembuhkan itu. Tapi adalah nanti yang berusaha dibuka lagi, orang yang berusaha ngebuka lagi untuk nggak tahu maksud tujuannya apa. Bullying memang meninggalkan dampak trauma psikologis pada mental korban bully. Maka wajar kalau Pasutri, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah, serta Vena Melinda dan Verrel Bramasta langsung bereaksi keras saat Aminah dan Fania yang masih usia belia jadi korban bullying. Fania jadi korban bullying di sekolah. Kita susah mengkategorikan itu sebagai bully atau enggak karena di sini kan subjeknya adalah anak di bawah umur ya, dan anak kecil itu kan mereka tidak sepenuhnya sadar atas perilaku ataupun ucapan yang mereka lakukan. Justru disinilah peran orang dewasa, baik orang tua ataupun guru untuk bisa mengawasi anak itu gitu. Tapi kalau dari konteks cerita Fania sih mungkin anak itu pikir bercanda kali ya, namanya anak-anak kecil, apalagi kan anaknya laki-laki. Mungkin kan dulu kita nih kalau cowok suka sama cewek kan malah jahil. Sedangkan Aminah jadi korban netizen emak-emak yang berprofesi sebagai guru dan istri dari aparat kepolisian. Kalau yang ngebully kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya yang bulinya itu seorang ibu juga gitu ya, kan seorang ibu punya anak, mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya?
apalagi kalau hinanya udah bawa-bawa ke apa kayak autism atau apa. Orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya. Apalagi kalau anaknya baik-baik aja terus dibilang gitu, pasti semua orang tua sakit lah hatinya.